Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Prinsip dan aplikasi teknologi metafisika Islam untuk peningkatan kualitas sumber manusia dalam menyongsong abad ke-21 dan guna untuk membuktikan secara nyata fakta dan realita kemahabenaran firman-firman Allah dan sunnah Rasulullah SAW oleh Profesor Dr. Haji Kadirun Yahya MSc. Pengantar, abad ke-21 telah diambang pintu dan para ilmuwan futurolog kaliber dunia telah menggambarkan kecenderungan-kecenderungan yang bakal terjadi di abad itu dengan karakteristik utama globalisasi yang meliputi berbagai aspek kehidupan manusia serta perkembangan pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara Indonesia tidak terlepas dari dampak globalisasi sehingga dapat ikut memetik kemudahan-kemudahan serta manfaat bagi penduduknya. Akan tetapi, globalisasi pun dapat memberikan efek samping yang sangat mengkhawatirkan. Untuk mengantisipasi globalisasi yang melanda dunia serta pengaruhnya terhadap manusia, maka dalam garis-garis besar haluan negara Republik Indonesia, khususnya dalam rencana pembangunan 5 tahun Repelita ke-6, pemerintah telah menetapkan peningkatan kualitas sumber manusia sebagai prioritas pembangunan sejalan dengan penataan industri. Di dalam makalah ini akan diuraikan cara pelaksanaan teknis peningkatan kualitas sumber manusia dengan pendekatan melalui teknologi metafisika Islam serta dilatar belakangi analisa tentang sebab-sebab kekalahan, bencana, malapetaka, huru-hara yang menimpa kaum muslimin di dunia pada dewasa ini. Makalah ini juga sekaligus berusaha menguraikan dan membuktikan akan kemahabenaran firman-firman ilahi dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah secara faktual, kenyataan dan realita yang selama ini hanya baru sampai pada kata-kata dan cerita-cerita belaka. Kualitas sumber daya manusia, kita melihat di seluruh dunia bahwa berbagai negara di berbagai bahagian benua dilanda bermacam-macam bala huru-hara, bencana, kelaparan, penyakit, gempa bumi, kebanjiran, narkotika dan sebagainya. Bahaya perang besar masih mengancam akan menyapu dan berhabis bangsa-bangsa seperti di Bosnia, di Teluk Parsi serta di Timur Tengah. Sungguh dunia ini seolah-olah sudah berada dalam pinggiran kiamat, paling tidak untuk sebagian belahan bumi ini, tetapi tidak mustahil pula akan dapat menghimbas ke belahan bumi lainnya. Kalau kita amati dampaknya, sebagian besar penduduk negara-negara yang dilanda kemelut itu adalah beragama Islam, agama yang diakui Allah sebagai satu-satunya agama yang sangat ilmiah dan amaliyah dan sangat tinggi, agung dan mulia, tak ada tolok bandingannya. Kita melihat bahwa dalam kejadian-kejadian dahsyat itu seolah-olah tidak berlaku lagi ayat-ayat Tuhan atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kaum muslimin. Apalagi jika diingat bahwa kaum muslimin adalah kaum yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan Allah, selalu dimenangkan Allah dalam segala perjuangannya. Karena agama Islam yang dianut kaum muslimin adalah agama yang terpilih, bahkan satu-satunya agama zaman yang innad dina indallahi Islam. Agama yang diakui Allah adalah Islam, agama yang tidak ada kamus kalahnya. Al-Mujadilah ayat 21, agama yang tidak ada tolok bandingannya. Al-Mujadilah ayat 21 artinya tidak ada kamus kalah bagiku, bagi kalimahku dan rasulku si pembawanya. Sesungguhnya Allah maha kuat dan maha gagah. Ya, terima kasih. Karena ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Teruskan. Sudah jelas Al-Quran dan hal hadis tidak mungkin berdusta. Sudah jelas Tuhan bukan sia-sia dan main-main mengeluarkan naskahnya yang maha dahsyat yang disampaikan oleh junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling utama, nabi paling pilihan, penghulu daripada sekalian anbiya Allah. Sudah jelas segala kesalahan harus ditimpakan kepada umatnya yang mestinya sudah jauh menyimpang
dari ajaran-ajaran hakiki Allah Subhanahu wa taala. Nyata Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Akbar, bukan main-main. Kalau di Pulau Jawa ini katanya bukan ngobrol saja, bahwa yang dikatakan beliau itu adalah hukum sejagat ini, yang kapan saja pun dan di mana saja pun akan tetap berlaku. Umpamanya saja kita lihat di Bosnia, tidak nampak menjadi realisasi Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwa samiun alim. Tidak memberi mudarat antara bumi dengan langit bagi orang yang beserta dengan nama Allah. Kita lihat di Bosnia, apa mereka itu tidak salat? Apa mereka tidak puasa? Apa mereka tidak beriman? Apa mereka tidak Islam? Semua dilaksanakan. Kenapa itu hadis Rasulullah seolah-olah tidak berlaku? Di mana selipnya itu? Ini yang kita persidakan teknologis. Dan kemudian kita urutkan di mana kesalahannya, kemudian baru kita perbaiki. Jadi oleh sebab itu, bukan ini saja nanti, seluruh ayat-ayat Al-Quran Karim sekarang ini dengan teknologi, apalagi yang mengandung power dan inersi, dapat benar-benar kita uraikan. Kalau dia sudah termasuk teknologi, ini dapat sama-sama kita riset ya. Belief in God is no longer merely a belief, it has become to be a science of the highest dimension. Kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan lagi semata-mata hanya kepercayaan tok belaka, tapi termasuk dalam ilmiah yang setinggi-tinggi dimensinya, yang tidak ada tolak bandingannya. Inilah gunanya seminar kita ini. Sampaikan untuk bersama-sama kita riset, kita uji coba, dan kita praktekkan demi kemajuan kita bersama dalam sebagai umat yang beragama dunia dan akhirat, demi kebesaran kalimatullah ilahiyal ulya. Teruskan. Seperti yang dikatakan Rasulullah, umat Islam itu di akhir zaman tidak memahami lagi akan agama Islamnya sendiri. Di dalam hadis riwayat Muslim, artinya permulaan Islam ini asing, akan kembali asing pula, juga asing bagi orang Islam sendiri. Maka gembiralah orang-orang yang dianggap asing. Badal Islamu ghariban wa sayaudu kama bada ghariban fatuba lil ghurabai. Agama Islam ini di akhir zaman asing juga kepada penganutnya sendiri. Berbahagialah orang yang dianggap orang umum itu asing ya. Coba kita lihat di kumpulan orang yang gila, dianggapnya orang yang sehat itu gila. Orang yang waras itu melihat kumpulannya semua sekali orang gila semua. Lantas seorang dokter teman saya lewat di kumpulan orang gila. Teman saya di samping saya nyelutup, "Pak dokter, apa bapak tidak takut dikeroyok orang gila?" Kata si dokter, kalau dia sudah pandai mengeroyok bukan gila lagi. Jadi inilah yang akan kita uraikan ya. Sampai sekarang saya katakan di ICMI pusat dan di ICMI daerah, dakwah seluruh dunia Islam belum selesai, belum finished. Hanya baru sampai kata-kata dan cerita. Semestinya sampai fakta, nyata, dan realita. Betul tidak? Inilah yang kita gali prinsipnya sekarang ini. Mari bersama-sama kita olah. Kita cari jalan keluarnya. Bagaimana metodologinya. Karena hanya ilmu teknologi yang mengeluarkan power dan inersi. Dan tiap-tiap proses teknologi harus mengkehendaki metodologi. Bagaimana cara metodologi membaca Al-Quran sehingga keluar power yang tersimpan dalam Al-Quran Karim. Tenaga yang maha dahsyatnya tidak tertolak ukurnya, tidak ada bandingannya. Al-Islamu ya'lu wa la yujal alaih. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan di akhir zaman nanti kebangkitan Islam itu bermula di Indonesia, di Pelopori Universitas Brawijaya ya.